Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kunci Inggris ya. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin. Kalau teman-teman udah nonton yang kemarin, boleh dilanjut ke video sekarang. Tapi buat teman-teman yang belum, silahkan nonton dulu pelajaran yang kemarin ya, hari kemarin, beberapa hari yang lalu. Itu tentang simple present tense, bentuk verbal ya. Untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya ataupun interrogatif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ataupun kita masuk ke part selanjutnya. Kelas lagi yang kemarin kita udah belajar bentuk positif, subjek, verb one, plus objek atau komplement. Negatifnya subjek, verb one, ditambah s atau s ya, is, ditambah not, ditambah objek, lalu komplement. Terus yang selanjutnya adalah kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Itu adalah si kata kerja bantunya pindah ke depan. Jadi si do atau si does-nya dipindah ke depan ya. Does she play football today gitu ya misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk interrogatif. Ya, jadi udah bisa ya di pelajaran kemarin. Selanjutnya kita akan masuk, kemarin saya juga udah nerangin apa itu subjek, verb, objek, komplement ya. Nah, di dalam komplement itu sekarang kita masuk ke komplement. Nah, di dalam komplement itu banyak sekali jenisnya ya ataupun cabangnya. Ada noun yang tadi saya bilang, kata benda, kata sifat, effort of time, effort of place, effort of frekuensi ya, dan banyak lagi ya. Oke, masuk ke penambahan s ataupun is. Nah, di situ ada kolom akhiran verb. Ada penambahan, ada juga contoh ya. Nah, berarti sh, ch, c, s, z, x itu adalah penambahan akhiran kata ya. Misalkan buat contoh sh adalah was. Nah, was di sini kan dua akhir katanya adalah s sama h ya. Nah, untuk kata yang berakhiran itu berarti kita tambahkan is. Jadi washes. Misalkan dia mencuci piring, he washes, she washes, it washes. Selanjutnya ada huruf akhiran ch, itu juga masih ditambah is. Contohnya adalah catch. Nah, catch di sini menjadi catches. Contoh, dia menangkap ayam. He catches a cock. Jadinya seperti itu. He catches a cock. Gitu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah S, ada Z, ada X. Kita loncat ke X. Contoh katanya adalah fix. Nah, jadinya adalah fixes. She fixes the trouble. She fixes. Jadinya adalah she fixes. Ya, paham? Dia memperbaiki ataupun dia menangani, bisa ya, she fixes atau he fixes, it fixes, bisa aja ya. Oke, selanjutnya jika ada akhiran konsonan y, maka ada perubahan untuk penambahan is di belakang kata ya. Contohnya study, belajar, jadi studies, studies. Untuk penambahan iis, huruf i, e sama s ya, jadi iis. Atau kalau langsung disatuin dengan contoh kalimat study itu berarti langsung studies. Paham ya? Nah, selanjutnya ada berakhiran vokal y ataupun y ya. Nah, jadi di sini bedanya adalah ada konsonan, ada vokal ataupun vokal y ya. Contohnya adalah buy. Kita tambahkan s saja, jadinya buys. Buys, she buys a book misalkan. Dia membeli sebuah buku ya. Selanjutnya adalah akhiran o yang kemarin kita ambil contoh di pertemuan pertama ya. Yang go itu jadi goes untuk she. Karena itu memang hukumnya ya kayak gitu. Kalau kecuali untuk
kata yang I, we, they itu nggak perlu. Kita hanya kata kerja asli aja ya, nggak perlu ditambahin is. Oke, itu adalah hukum dimana kita harus menempatkan betul-betul ya. Tapi untuk orang yang hanya ingin berbicara, sebenarnya sih hukum itu tidak terlalu berlaku ya. Memang berlaku sih, maksudnya nggak pakai itu pun orang udah ngerti gitu. Apalagi mungkin orang Inggris yang berhadapan dengan kita sebagai foreigner ya, orang asing, bukan dari negaranya sendiri, pasti mereka udah paham maksud kita gitu ya. Misalkan kalaupun kita bilang she go to school, itu sah-sah aja ya, pasti mereka paham. Karena intinya bahasa itu ketika kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, itu udah goalnya tercapai gitu, tujuannya udah tercapai. Oke, selanjutnya kita masuk ke noun. Noun adalah kata benda ya. Bisa contohnya piring, gelas, pulpen, gitar, mobil, motor, itu kata benda. Baju, celana. Selanjutnya adalah kata sifat. Ini bagian dari komplimen ya. Kata sifat bisa beautiful, bisa handsome, bisa ugly, jelek, terus bisa arogan, misalkan dia arogan orangnya. Nah, nanti teman-teman bisa searching sendiri nih buat kata sifatnya ya. Oke, lanjut kita ke time words ataupun adverb of time ya. Oke, adverb of time ini di dalam present tense ya, biasanya yang dipakai adalah, nah contohnya adalah usually, yang artinya biasanya. Ini sebenarnya bisa diurutin sih dari yang tersering sampai yang terjarang sekali. Frekuensinya ya. Ini adverb of frekuensi sebenarnya, adverb of time juga bisa. Jadi jarang, biasanya, kadang-kadang, ataupun usually, sometimes, atau hampir tidak pernah. Nah, ini adalah keterangan untuk yang bisa digunakan di dalam present tense ya. Ada usually, ada always, ada seldom, often, ada hardly, never, terus ada setiap hari, every day, setiap month, every month, setiap tahun, every year, terus seminggu sekali, once a week, 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, twice a week, nah gitu ya. Jadi nanti ini ada di daftar, tinggal dihafalin aja. Nanti tinggal diimplementasikan ke dalam pembicaraan ya, ke dalam speech kita dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan, sedikit sharing saya tentang penambahan is, adverb, komplimen. Oke, itu aja. Sekian untuk video hari ini. Sekali lagi kalau mau tanya silahkan di komen, jangan lupa di subscribe juga, di like, terus di share ke teman-teman ya, di update status videonya, linknya, biar yang lain juga kebagian. Oke, segitu aja. Nanti kita ketemu lagi di next video. See you, bye.